yang membahas suatu topik atau masalah tertentu secara sistematis dan terstruktur. Ciri-ciri makalah yang pertama membahas topik tertentu secara mendalam, yang kedua terstruktur dengan baik, yang ketiga menggunakan bahasa formal, dan yang keempat berisi analisis dan argumentasi. Contoh makalah tentang dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Ciri-ciri skripsi yaitu yang pertama berbasis penelitian, yang kedua menggunakan metode ilmiah, yang ketiga terstruktur dengan baik, dan yang keempat berisi analisis dan kesimpulan. Contoh skripsi tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister atau S2. Ciri-ciri tesis yang pertama berbasis penelitian yang lebih mendalam, yang kedua menggunakan metode ilmiah yang lebih kompleks, yang ketiga terstruktur dengan baik, dan yang keempat berisi analisis dan kesimpulan yang lebih mendalam. Contoh tesis tentang analisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor atau S3. Ciri-ciri disertasi adalah yang pertama berbasis penelitian yang orisinal dan kontribusi signifikan, yang kedua menggunakan metode ilmiah yang sangat kompleks, yang ketiga terstruktur dengan baik, yang keempat berisi analisis dan kesimpulan yang sangat mendalam. Contoh disertasi tentang pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang kelima, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang membahas suatu topik atau masalah tertentu secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah. Ciri-ciri artikel ilmiah adalah yang pertama berbasis penelitian atau pemikiran ilmiah, yang kedua menggunakan bahasa formal, yang ketiga terstruktur dengan baik, dan yang keempat berisi analisis dan kesimpulan. Contoh artikel ilmiah tentang pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan mental. Yang keenam, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang membahas suatu topik atau masalah ilmiah dengan cara yang lebih santai dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ciri-ciri artikel ilmiah populer adalah yang pertama menggunakan bahasa yang lebih santai, yang kedua berisi informasi yang mudah dipahami, yang ketiga tidak terlalu teknis, dan yang keempat berisi contoh dan ilustrasi. Contoh artikel ilmiah populer adalah tentang manfaat meditasi untuk kesehatan mental. Yang ketujuh adalah resensi. Resensi adalah karya tulis yang membahas dan mengkritisi suatu buku, artikel, atau karya ilmiah lainnya. Ciri-ciri resensi adalah yang pertama berisi analisis dan kritik, yang kedua menggunakan bahasa formal, yang ketiga berisi penilaian tentang kelebihan dan kekurangan, yang keempat berisi rekomendasi. Contoh resensi buku tentang Sapiens A Brief History of Humankind. Yang kedelapan adalah esai. Esai adalah karya tulis yang membahas suatu topik atau masalah tertentu secara bebas dan subjektif. Ciri-ciri esai yang pertama berisi pemikiran dan pendapat pribadi, yang kedua menggunakan bahasa yang lebih santai, yang ketiga berisi refleksi dan analisis, dan yang keempat tidak terlalu terstruktur.
contoh esai adalah tentang pentingnya mengembangkan kreativitas dalam pendidikan.